Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom saudara. Semoga kebahagiaan, kerukunan, dan kecukupan berkat senantiasa kita alami, saudara alami dalam kehidupan hari demi hari, khususnya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saudara, kita akan merenungkan tema melayani harus dengan sukarela. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu mampu membaca, mampu mengerti firman dan kehendak Tuhan. Dan nantinya kami pun dimampukan Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada, khususnya di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Sehingga firman-Mu itu membuat keluarga kami rukun, bahagia, akrab, seorang terhadap yang lain. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan, kami siap diubah dan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus 8 ayat 16-18 akan kita baca dan kita renungkan demikian, saudara. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami,
Tetapi dalam kesungguhan yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kebahagiaan, kerukunan, dan kecukupan berkat akan kita dapatkan ketika kita mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Saudara, masihkah kita bersemangat menjalani hari-hari kita? Mengapa saya bertanya seperti itu, saudara? Karena akhir-akhir ini banyak orang, termasuk orang Kristen, yang mulai kehilangan semangat, mulai kehilangan gairah di dalam menjalani hidup dari hari ke hari. Kehilangan semangat bisa karena permasalahan yang dihadapi, sudah berusaha untuk menyelesaikan, sudah berusaha untuk mengerjakan dengan baik, tetapi masalah itu juga belum kunjung selesai. Hilang semangat juga karena penyakit yang diderita. Sudah berobat kemana-mana, sudah menghabiskan banyak uang, tetapi juga belum mendapatkan pemulihan, kesembuhan total dari penyakitnya. Kehilangan semangat juga karena masih terbelenggu dengan rasa kecewa karena mungkin kegagalan masa lalu. Atau saat ini, saudara, kita kehilangan semangat hidup karena pandemi corona yang belum juga berakhir. Malah dari hari ke hari semakin banyak orang yang tertular atau positif corona. Semuanya itu sangat mungkin membuat kita juga kehilangan semangat dan gairah di dalam menjalani hidup dari hari ke hari. Jemaat Tuhan, perikop kita yang kita baca tadi menceritakan tentang Titus. Titus ini seorang yang luar biasa. Dia diutus Paulus ke jemaat Korintus. Dan di tengah-tengah jemaat Korintus baru atau sedang mengalami banyak pergumulan, banyak masalah. Di satu sisi, di tengah-tengah jemaat Korintus terjadi perpecahan, konflik antar kelompok. Kelompok satu menganggap dirinya paling penting, kelompok dua pun juga menganggap dirinya paling benar, dan sebagainya. Sehingga tidak ada kerjasama yang baik antar kelompok. Bahkan, saudara, kelompok satu dengan kelompok lain saling merendahkan. Konflik atau perpecahan. Di sisi lain, saudara, di tengah-tengah jemaat pun juga mulai terjadi sinkretisme, penyatuan ajaran Kristus dengan ajaran yang lain. Di satu sisi mereka percaya dengan Kristus, tetapi di sisi lain mereka juga mulai menyembah dewa-dewa, kembali menyembah dewa-dewa yang disembah oleh jemaat Korintus. Dan di jemaat Korintus pun juga terjadi atau banyak terjadi tindakan-tindakan amoral di situ, kejahatan. Sehingga Bapak Ibu, dengan adanya tiga hal tadi, perpecahan, kemudian menyatukan ajaran Kristus dengan ajaran yang lain atau ajaran palsu, kemudian juga terjadi kejahatan atau tindakan amoral, membuat Titus sangat sulit untuk melayani jemaat Korintus. Banyak hambatan, banyak kesulitan ketika Titus mulai berada di tengah-tengah jemaat Korintus. Tetapi luar biasa, saudara, di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah-tengah hambatan itu, Titus berhasil. Titus setia melakukan tugasnya dan berhasil mengubah kehidupan jemaat dan tetap mampu menjadi berkat bagi jemaat Korintus. Mengapa, saudara? Walaupun mengalami banyak hambatan, walaupun mengalami banyak kesulitan, Titus tetap semangat, Titus tetap sungguh-sungguh, Titus tetap setia melakukan tugas pengutusannya, melayani dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Korintus.
Alasannya saudara, Titus melakukan semuanya itu dengan sukarela. Saudara, kata sukarela berarti dengan kemauan sendiri, dengan rela hati, dan atas kehendak sendiri. Melakukan tugas melayani di jemaat Korintus dengan sukarela, artinya Titus melakukan tugas itu karena kemauannya sendiri, karena kerelaan hatinya, bukan karena didorong-dorong oleh Paulus, bukan karena takut dimarahi Paulus, bukan karena terpaksa, tetapi karena kemauan, kehendak sendiri, dan dengan rela hati melakukannya. Jemaat Tuhan, ketika Titus melakukan pelayanannya dengan sukarela, maka tetap muncul semangat, tetap ada kesungguhan, tetap ada kesetiaan, walaupun menghadapi banyak permasalahan, walaupun menghadapi banyak pergumulan, karena didorong oleh keinginan dan kemauan sendiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, hasilnya pun juga berbeda. Walaupun banyak pergumulan dan masalah, Titus tidak mudah putus asa, Titus tidak mudah menyerah. Tujuannya Titus ingin jemaat Korintus berubah. Titus ingin jemaat Korintus memberlakukan kehendak dan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Titus ingin supaya jemaat Korintus tetap mengalami berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan mereka dari hari ke hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan keadaan seperti itu, Paulus pun juga memuji kesungguhan Titus. Paulus pun juga memuji hasil yang didapatkan oleh Titus. Dan dikatakan Titus orang yang baik, Titus orang yang semangat, Titus orang yang setia, Titus orang yang mampu menjadi berkat kepada sesamanya dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang dialami Titus pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan segala sesuatu, kalau kita melayani Tuhan dengan sukarela dan penuh semangat, maka saudara, sebesar apapun masalah, seberat apapun beban atau tugas yang kita emban, dimanapun kita melayani, sebanyak apapun hambatan yang akan kita alami, maka kita akan bisa melewati dengan baik. Kita akan bisa menjalani semuanya itu dengan ringan dan menyenangkan. Sebaliknya saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu, kalau kita melayani dengan penuh keterpaksaan, maka seringan apapun masalah, seringan apapun tugas pelayanan, sekecil apapun pergumulan yang terjadi, kita akan dengan cepat putus asa dan berhenti dari melayani, berhenti dari menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Sehingga Bapak Ibu, saya menekankan kepada kita semua, mari kita melayani. Melayani harus dengan sukarela. Menjalani hidup harus dengan sukarela. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kita harus dengan sukarela. Melakukan segala sesuatu harus dengan sukarela. Artinya dari atau berdasarkan kemauan sendiri, dengan sukacita, dengan semangat kita mengerjakan semuanya itu. Saudara, kalau segala sesuatu berdasarkan diri kita sendiri, kemauan kita sendiri, maka kita akan dimampukan Tuhan menyelesaikan segala sesuatu dengan baik.
hidup kita akan semakin diberkati Tuhan, dan kita pun akan semakin dimampukan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Jemaat Tuhan, tetaplah bersemangat, lakukan segala sesuatu dengan sukarela, hasilnya pasti maksimal. Kita diberkati dan kita memberkati orang-orang sekitar kita. Mari kita berdoa, saudara. Mampukan kami ya Tuhan, dalam segala keadaan, khususnya di tengah-tengah pergumulan, permasalahan, sakit penyakit yang kami hadapi. Mampukan untuk kami melakukannya, menyelesaikannya, menjalaninya dengan penuh sukarela, dari kemauan kami sendiri, dengan semangat, dengan kesungguhan dan setia, supaya menghasilkan hasil yang maksimal. Terima kasih ya Tuhan firman-Mu, mampukan kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.